Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eki Rizkia, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami dengan tema pakan lobster. Jurnal yang digunakan sebagai acuan yaitu dengan judul Pengaruh Perbedaan Jenis Pakan Terhadap Pertumbuhan Lobster Laut. Dari hasil survei di daerah produsen lobster selama masa penampungan sementara, lobster umumnya diberikan pakan daun pepaya, daging kelapa, serta ikan rucah. Alasan yang diberikan para penampung adalah karena sudah menjadi kebiasaan, serta murah, mudah diperoleh dan disukai oleh lobster. Efek terhadap tingkah laku, ketahanan kelangsungan hidup, dan kualitas air media penampungan belum diketahui secara jelas. Hasil dari uji coba yang dilakukan pada lobster dengan penggunaan pakan berbeda, yaitu lobster yang diuji dengan pakan daun pepaya atau perlakuan A mengalami penurunan bobot tubuh sebesar 11 gram, dan daging kelapa atau perlakuan B mengalami penurunan bobot tubuh sebesar 5 gram selama periode uji coba. Sebaliknya, lobster yang diuji menggunakan daging ikan atau perlakuan C, berat tubuh bertambah menjadi 4 gram pada akhir percobaan. Jurnal pendukung dengan judul Pengaruh Pemberian Pakan keong mas terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup lobster pasir. Penelitian ini menggunakan keong mas sebagai pakan lobster. Lobster pasir merupakan organisme akuatik yang banyak memanfaatkan moluska, ikan, krustasea, dan detritus sebagai pakannya. Oleh karena itu, penggunaan keong mas sebagai pakan lobster pasir perlu dilakukan. Melalui penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup lobster pasir. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kelangsungan hidup lobster pasir mencapai 100% pada perlakuan yang diberikan pakan keong mas segar, sedangkan nilai kelangsungan hidup lobster pasir pada perlakuan yang diberikan pada keong mas olahan mencapai 96,67%. Selanjutnya yaitu tentang pengaruh pemberian pakan kulit sapi terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih lobster pasir. Pemberian pada pakan kulit sapi diharapkan pertumbuhan benih lobster pasir akan lebih cepat dan tingkat kelangsungan hidupnya tinggi. Melihat besarnya potensi kulit sapi sebagai pakan alternatif pengganti ikan rucah, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan kulit sapi terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih lobster. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, pemberian pakan kulit sapi memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan mutlak dan laju pertumbuhan spesifik pada benih lobster pasir, namun tidak berpengaruh terhadap rasio konveksi pakan pada laju kelangsungan hidup. Selanjutnya tentang pemanfaatan ekstrak daun rambutan pada transportasi lobster air tawar dengan sistem kering. Pemanfaatan ekstrak daun rambutan sebagai bahan anestesi alami pada transportasi lobster belum pernah dilakukan. Daun rambutan mengandung metabolit sekunder berupa saponin dan tanin. Ekstrak daun rambutan senyawa flavonoid yang dapat meningkatkan sistem imun ikan. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk menentukan konsentrasi terbaik ekstrak daun rambutan sebagai anestesi dan waktu optimal transportasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak daun rambutan yang semakin tinggi menyebabkan semakin cepat lobster mengalami kematian. Hal ini disebabkan karena konsentrasi saponin semakin tinggi akan menghambat pembuluh darah ikan untuk mengikat oksigen. Transportasi sistem kering menggunakan ekstrak daun rambutan dapat dilakukan hingga 8 jam dengan kelangsungan hidup lobster air tawar sebesar 100%. Jadi kesimpulannya yaitu lobster membutuhkan pakan dengan komposisi protein hewani dalam jumlah yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Bobot tubuh lobster berkurang saat lobster hanya diberi pakan nabati. Hal ini dikarenakan pakan nabati tidak memiliki banyak protein sebagai sumber energi untuk pertumbuhan lobster. Sekian dari kami. Assalamualaikum.